Ya, teman-teman, ketika saya melihat siaran seperti ini, saya sih saya sih cuman ketawa aja. Tapi karena banyak di antara teman-teman yang merequest untuk saya membuat video ini, ya akhirnya saya juga membuat video ini. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat tentang apa yang akan kita pelajari di melalui session dari live kali ini, teman-teman. Yang pertama, saya akan membahas tentu saja disclaimer terlebih dahulu, karena saya juga merasa bahwa kita harus melihat secara dua sisi tentang posisi dan kredibilitas dari Mongol tersebut ketika dia mengeluarkan statement bahwa Islam itu cakep, sedangkan kalau Yesus kisahnya hilang, begitu ya. Kita akan membahas apa yang ada di balik statement Mongol tersebut ketika dia mengatakan Islam itu cakep. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda argumentasi Mongol dan inkonsistensi yang dilakukan oleh Mongol. Dan sayangnya, hal itu dimakan mentah-mentah atau ditelan mentah-mentah. Dan ketika Mongol mengatakan, dari para nabi hanya Yesus yang kosong 14 tahun. Benarkah demikian? Kita akan lihat apa yang sebenarnya. Lalu kemudian kita akan membahas tentang mengapa ada fakta dari kisah Yesus yang hilang. Jadi, kenapa memang kita harus mengakui bahwa ada kisah Yesus yang tidak diungkapkan atau tidak diceritakan, yaitu pada waktu usia 12 sampai 29 tahun, ya. Dan tentu saja di bagian paling akhir saya ingin mengajak teman-teman buat yang serius belajar. Saya akan membahas kenapa ada fakta kisah Yesus yang hilang tersebut dan apa hubungannya. Nah, sebenarnya ini membuktikan keotentikan iman Kristen. Dan jika kita membandingkan dengan catatan kitab suci dari agama sebelah, maka kita akan menemukan sebuah kontras yang luar biasa. Apa itu? Saksikan, nantikan, dan saksikan di bagian akhir dari pembahasan di video kali ini. Kita masuk pertama kali untuk disclaimer terlebih dahulu. Jadi video ini adalah video yang diambil oleh atau sebenarnya pertama kali dipublish oleh channel bernama Noise, ya, dengan judul kehadiran gereja setan di tengah umat beragama. Jadi topik utama dari pembahasan Habib Jafar bersama-sama dengan Mongol ini adalah kehadiran gereja setan, begitu. Nah, jadi saya ingin mengajak di awal dari live kali ini atau perbincangan kita malam hari ini adalah mari kita menempatkan diskusi Mongol dan Habib Jafar ini pada posisinya. Karena yang pertama saya yakin teman-teman bahwa Mongol tidak bermaksud untuk menghina agama Kristen secara sengaja. Sekali lagi, Mongol tidak bermaksud untuk menghina agama Kristen atau ajaran Kristen secara sengaja, begitu ya. Yang kedua, saya sebenarnya memberikan sebuah apresiasi khusus kepada Habib Jafar, lawan bicara Mongol yang mewakili pihak Muslim tentu saja, yang secara netral menanggapi komentar dari Mongol tentang masa-masa yang tidak dicatat atau masa-masa yang tidak diketahui tentang Yesus itu. Nah, jadi dalam hal ini saya mengajak teman-teman melihat secara bijaksana bahwa Mongol memang tidak sedang bermaksud untuk menyerang kekristenan, dan tentu saja kita menghargai sikap dari Habib Jafar yang netral menanggapi komentar Mongol yang lebay dan offside itu. Nah, yang saya ingin garis bawahi atau yang ingin saya kritisi, saya ingin iris tipis-tipis adalah gorengan dari para polemikus Muslim yang kelihatan banget kebelet. Kebelet untuk apa? Kebelet untuk membuktikan bahwa ajarannya atau ajaran Islam itu lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan ajaran Kristen. Makanya kebelet banget mereka. Dan konyol sekali mereka mengangkat statement dari Mongol itu. Lalu mereka mengatakan ajaran Islam cakep, ya, daging semua. Daging semua katanya. Dan katanya ini Tuhan kok kehilangan jejak, begitu ya. Jadi ya oke, kita akan menempatkan posisi diskusi dan kredibilitas Mongol Stress terlebih dahulu di disclaimer paling awal ini. Teman-teman, saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bahwa Mongol itu tidak memiliki kredibilitas teologi yang bisa dijadikan acuan di dalam diskusi perbandingan agama. Sekali lagi, Mongol tidak memiliki kredibilitas teologi yang bisa dijadikan acuan. Karena sejauh yang saya tahu dan hampir bisa dipastikan bahwa dia tidak memiliki latar belakang teologi sama sekali.
Meskipun demikian, tentu dia bebas berpendapat. Tetapi menurut saya, dia tidak melakukan riset secara benar. Dia mengatakan bahwa Yesus itu kosong kisahnya pada usia 14-18 tahun. Itu aneh. Sebenarnya Yesus itu mengalami kekosongan atau tidak ada catatan di dalam kitab Injil. Itu mulai dari usia terakhir kali 12 sampai kemudian tampil lagi usia 30. Jadi bisa kita katakan usia 13 sampai usia 29. Dari catatan ini saja kelihatan Mongol tergesa-gesa, kebelibet ngomongnya. Lalu kemudian Mongol juga menyebut tentang kisah Yesus ini ada pada Matius pasal 1, 2, 3, dan 4. Padahal kenyataannya, catatan tentang Yesus usia 12 tahun itu ada di Lukas pasal 2. Lalu kemudian Yesus dibaptis itu Lukas pasal 3. Jadi kontras antara usia Yesus 12 tahun dan usia Yesus 30 tahun itu dicatat di Lukas, bukan di Matius. Memang benar bahwa Mongol ini beragama Kristen, tetapi Mongol bukan narasumber yang tepat kalau ingin mewakili pihak Kristen. Lagi pula, diskusi dari perbincangan antara Mongol dan Habib Jafar ini, Mongol itu sedang mewakili gereja setan. Mongol tidak sedang mewakili Kristen. Jadi, teman-teman, dari diskusi ini saya ingin mengajak teman-teman melihat dan menempatkan posisi diskusi dan kredibilitas dari Mongol Stress itu pada tempatnya. Sehingga, jika ini dijadikan gorengan oleh polemikus Muslim dengan mengatakan ajaran Islam itu cakep, kalau Mongol mengatakan demikian, saya ingin ketawa aja gitu loh. Karena sebenarnya perkataan Mongol itu adalah perkataan yang menurut saya adalah perkataan yang inkonsisten. Kenapa inkonsisten? Saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Mari kita lihat. Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep Bib Gitu 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Yesus hilang 14 tahun. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Jadi dari diskusi ini teman-teman bisa melihat bahwa Mongol itu seperti membandingkan antara Muhammad dan Yesus. Jadi dia mengatakan di bagian akhir Muhammad itu 40 tahun itu sistematis. Cakep Bib katanya. Sedangkan Yesus itu masa hidupnya hilang, tidak dicatat. Nah, ini yang diambil oleh sebagian polemikus Muslim dan seakan-akan menunjukkan superioritas Islam. Padahal, teman-teman, kita lihat apa yang menjadi tayangan atau apa yang menjadi komentar dari Mongol di beberapa menit sebelum perkataan Mongol ini. Karena kita lihat ini. Kenapa satanik itu nyerangnya Kristen ya? Sebenarnya Makanya semua Satanic agama. Bible bukan utamanya kan? Satanic Bible bukan Satanic Quran. Kenapa hanya kata Satanic Bible? Kenapa tidak ada Quran satanik gitu kan? Nah, satu hal yang pasti di dunia satanik memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus, pribadi Yesus. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Karena memang kita cuma hantem Yesus. Teman-teman bisa lihat gak? Dari video yang saya baru tunjukkan, teman-teman bisa lihat gak? Sebenarnya, adakah inkonsistensi yang Mongol tunjukkan melalui dua statement dia yang bertolak belakang itu? Apakah teman-teman bisa lihat? Ya, silakan tulis komentar teman-teman ya. Dua statement dia yang bertolak belakang itu. Apakah teman-teman bisa lihat?
Ya, silakan tulis komentar teman-teman ya. Silakan tulis komentar teman-teman. Apakah teman-teman bisa lihat ada inkonsistensi yang dia tunjukkan melalui dua video yang saya barusan tunjukkan, dua potongan ini. Ya. Nah, gini loh teman-teman. Mungkin teman-teman bingung. Oh iya ya, kelewatan ya. Ko Andre, sorry kelewatan tadi. Saya putar sekali lagi. Silakan teman-teman lihat inkonsistensi dari argumentasi dari Mongol itu. Kenapa? Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Iya. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun, 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep Bib. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Iya. Yesus hilang 14 tahun. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Teman-teman bisa lihat gak? Tadinya sebenarnya sebelumnya ketika dia mengatakan Muhammad itu cakep ya, Islam itu cakep, sedangkan Yesus datanya kurang. Sebelumnya di Mongol itu mengaku bahwa catatan Alkitab tentang Yesus itu akurat, sedangkan risalah Muhammad kurang lengkap. Ini buktinya. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Nah, Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Anda bisa lihat inkonsistensi dari Mongol ya. Dia mengatakan bahwa risalah dari Muhammad itu tidak lengkap. Menurut satanik katanya ya. Sedangkan catatan Alkitab tentang Yesus lengkap. Tapi kemudian beberapa menit sesudahnya dia mengatakan catatan Yesus hilang. Sedangkan catatan Muhammad sip ya. Karena Cakep katanya. Teman-teman dari sini kita bisa melihat ya. Konteks dari video yang terakhir yang saya tunjukin itu. Kan Habib Jafar itu mengatakan, kenapa ya nggak ada satanik Quran, adanya satanik Bible. Lalu kemudian Mongol bilang, karena data Alkitab tentang Yesus lengkap, sedangkan risalah Muhammad kurang. Tapi kemudian berapa lama lagi dia bilang, kisah Yesus hilang 14 tahun, sedangkan Muhammad lengkap. Pertanyaan saya adalah, mana yang benar? Mana yang benar? Ini adalah dua hal yang berkontradiksi satu dengan yang lain. Di bagian awal, Mongol mengatakan bahwa data atau risalah Muhammad itu kurang lengkap atau tidak lengkap. Sedangkan di bagian berikutnya dia mengatakan data tentang Yesus yang tidak lengkap. Sebelumnya dia mengatakan data Yesus lengkap, yang berikutnya dia mengatakan Muhammad yang lengkap. Teman-teman, dari sini saya bisa menilai bahwa Mongol itu hanyalah seorang entertainer doang. Dengan kata lain, Mongol itu sebenarnya cuma asal bunyi, asbun aja. Dan dia berusaha menyenangkan orang Muslim dengan mengatakan bahwa Islam atau Muhammad itu cakep, Bib. Bisa jadi Mongol merasa bahwa di bagian awal dia mengatakan atau waktu dia kemukakan data Yesus itu lengkap begitu ya dan sebagainya. Dia kemudian mengatakan Muhammad risalahnya nggak lengkap, tapi kemudian dia mungkin buru-buru ingin memperbaiki kesan terhadap dia, lalu memuji Islam dengan cara mengatakan ada catatan Yesus yang hilang dan kemudian Muhammad sistematis, lalu dia mengatakan Islam cakep, Bib, begitu. Ya. Bagi saya menunjukkan terlalu banyak kegagalan data dari Mongol ini. Dia mengatakan kisah Yesus yang hilang itu usia 13 sampai 29, padahal sebenarnya dia mengatakan bahwa kisah Yesus yang hilang itu 14 sampai 28 tahun, padahal 13 sampai 29 karena terakhir pencatatan Lukas pasal 2 itu usia Yesus di 12 tahun. Lalu kemudian pasal 3 usia Yesus di 30 tahun. Nah, catatan Yesus itu 12 tahun yang ada di Bait Allah itu sebenarnya ada di Lukas pasal 2, tapi Mongol mengatakan ada di Matius pasal 1, 2, 3, dan 4. Dan bagi saya ini sangat mungkin Mongol ini cuman asbun dengan menggunakan data-data ini dalam tanda kutip demi menyenangkan lawan bicaranya. Sehingga ketika Mongol mengatakan Islam cakep, Bib, atau Muhammad cakep, Bib, menurut saya ini hanya cuman asbun yang menyenangkan orang.
Bagaimana menurut teman-teman? Ya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya. Menurut teman-teman, kenapa Mongol stres melakukan hal ini? Mengapa Mongol melakukan hal ini? Kenapa Mongol mengatakan atau seakan-akan membandingkan antara Islam dan Kristen, dan kemudian dia seakan-akan menunjukkan Islam lebih baik daripada Kristen dengan mengatakan Muhammad dan sebagainya itu kisahnya lengkap dibandingkan dengan Yesus. Bagi saya Mongol sedang mempertontonkan sebuah inkonsistensi, ya. Saya pernah ketemu sama Mongol di bandara, ya. Pernah ngobrol dengan dia. Ya, menurut saya mungkin dia sekali lagi dia tidak bermaksud untuk menyudutkan kekristenan, tetapi dia hanya terbiasa menyenangkan hati orang lain. Dan ya, itu saja yang saya sesalkan soal Mongol, begitu ya. Jadi ya, saya pikir nanti ini jadi satu hal. Saya pengen tahu apa yang menjadi komentar dari teman-teman ya. Kenapa teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Kenapa Mongol melakukan hal ini? Oke, saya kira pembahasan. Sebenarnya yang saya mau sasar dalam video ini bukan Mongolnya. Karena buat saya Mongol itu lucu-lucuan aja. Jadi dia cuma asbun aja. Jadi jelas Mongol itu inkonsisten, jelas Mongol itu ngomong kebolak-balik. Itu jelas, dan dia asal ngomong. Tetapi menurut saya, gorengan dari polemikus muslim ini yang malah menunjukkan kebeletisasinya dan konyolnya mereka. Sehingga mereka kemudian menggoreng perkataan Mongol ini, mengeksploitasi Mongol ini, karena Mongol ini seorang public figure, lalu kemudian dieksploitasi, dan kemudian dia dikatakan bahwa nah ini membuktikan ajaran Islam. Buktinya Mongol aja mengakuinya. Nah, yang kayak begini-begini nih bikin saya jadi seneng nih ya. Logika polemikus muslim ini perlu kita iris tipis-tipis. Ketika dia mengatakan semua nabi Tuhan ada jejaknya. Lah ini Tuhan kok kehilangan jejaknya. Islam cakep. Nah ini. Yang kayak gini nanti kita iris tipis-tipis. Kita saksikan apa yang jadi komentar yang dieksploitasi oleh para polemikus muslim ini. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Yesus hilang 14 tahun. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Dia mengatakan bahwa Muhammad 40 tahun itu sistematis dan hanya Yesus yang kehilangan di antara para nabi itu kehilangan 14 tahun, begitu ya. Nah, ini adalah semacam, kalau saya bisa artikan atau saya bahasakan ulang, mereka ini seakan-akan ingin mengatakan bahwa ajaran Islam itu lebih sempurna karena kisah nabinya lengkap, sedangkan ajaran Kristen itu tidak karena kisah Yesus tidak lengkap. Setuju ya teman-teman ya? Sebenarnya para polemikus muslim mengangkat perkataan Mongol, ini sekali lagi bukan Mongol yang ngomong ya, tapi polemikus muslim ingin menunjukkan kepada kita semua melalui video mereka bahwa ajaran Islam itu sempurna. Karena apa? Ajaran nabinya lengkap. Mereka pakai kata-kata Mongol. Sedangkan ajaran Kristen itu tidak, karena Yesus itu tidak lengkap kisahnya. Sekali lagi ini mereka menggunakan kata-kata Mongol, begitu ya. Si warga RT 6 ini. Nah, jadi pertanyaan saya adalah begini. Apakah sempurnanya satu ajaran agama itu karena ajaran nabinya lengkap? Oke, kita uji perkataan dari kaum atau warga RT 6 ini. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak kenapa disebut RT 6 ya? Saya kelewatan nih teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih tahu sama saya kenapa disebut RT 6, tolong diketikin ya. Saya nggak tahu soalnya, tahu-tahu aja udah teman-teman udah pada bilang RT 6, RT 16, udahlah begitu ya. Jadi saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi apakah ajaran agama itu menjadi sempurna karena kisah nabinya lengkap? Nah, kita kembali lagi kepada ajaran mereka, ajaran Islam yang ada di Quran tentang Nabi Yunus. Apakah kisah Nabi Yunus itu lengkap? Teman-teman, kalau teman-teman baca kisahnya, saya tadi baca ayat-ayat Quran tentang Nabi Yunus. Bahwa ayat-ayat Quran tersebut hanya menceritakan tentang adanya seorang nabi bernama Yunus yang diminta untuk pergi ke Niniwe. Lalu kemudian ceritanya yang terjadi adalah Yunus itu sudah pergi ke Niniwe. Ini beda sama ajaran Kristen ya. Pergi ke Niniwe, lalu orang Niniwe menolak. Lalu Yunusnya ngambek. Lalu dia pergi, lalu dia kemudian melompat ke dalam, masuk ke dalam mulut dari ikan paus. Ikan paus loh ya.
kekristenan tidak pernah mengajarkan ikan paus loh, ikan besar. Tapi Islam menuliskan ikan paus. Lalu kemudian disitulah dia masuk dalam perut ikan, lalu kemudian dia menyesal karena dia telah lari dari panggilan Allah, lalu kemudian dia kembali lagi, lalu pergi ke Niniwe. Ternyata penduduk Niniwe sudah bertobat. Ya, ini cerita beda dengan cerita Alkitab ya. Tetapi by the way, kita nggak bahas perbedaannya. Yang kita bahas adalah begini. Teman-teman perhatikan, kisah Nabi Yunus hanya diceritakan pada saat itu saja, berhubungan dengan pelayanan dia atau syiar atau dakwah dia kepada penduduk Niniwe menurut Quran. Sedangkan kisah Nabi Yunus sebelum dipanggil menjadi nabi itu tidak ada. Kisah Nabi Yunus pun sesudahnya tidak ada. Waktu wafatnya bagaimanapun tidak ada. Sehingga apakah kisah Nabi ini lengkap? Tidak lengkap loh kalau menurut aturan dari apa yang ingin mereka katakan tadi. Nabi yang lain, misalnya Nabi Ayub. Ini adalah 2 nama di antara 25 nama nabi yang dikatakan nabi resmi ya, yang disebut namanya. Nabi Ayub pun diceritakan bagaimana kisahnya, tidak cerita bagaimana Ayub waktu kecil, tidak cerita bagaimana Ayub waktu remaja, masuk SMP, SMA, itu nggak diceritakan. Kisah Nabi Ayub diceritakan hanya sebatas itu saja. Jadi, di sini kita menemukan bahwa jika Anda atau mereka para polemikus muslim yang mau mengatakan bahwa kisah nabinya mesti lengkap, baru itu ajaran agama sempurna. Halo. Jika kisah nabi di Islam ada yang tidak lengkap, apakah berarti agama Islam itu adalah agama yang tidak sempurna? Tolong jawab saya, para polemikus muslim. Ya. Tolong jawab saya. Apakah kalau begitu, jika tidak lengkap, apakah berarti agama Anda tidak sempurna jadinya? Nah, Anda kan pasti ngotot, sama seperti Al-Maidah 3 mengatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan kepada kamu agamamu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridoi Islam jadi agama bagimu. Jadi Anda mengatakan Islam pasti agama sempurna. Dan kalau begitu Anda harus mengakui bahwa di dalam nabi-nabi Anda ada catatan yang tidak lengkap, bukan? Nah, begini loh teman-teman. Ini yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Bahwa mereka tidak konsisten. Dan mereka tidak konsisten dengan argumen mereka. Mereka sengaja hanya ingin menunjukkan bahwa kekristenan itu inferior dari Islam tanpa benar-benar memikirkan bahwa argumen mereka itu makan tuan buat mereka. Argumen mereka itu akan kemakan lagi kepada diri Anda, kepada diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya ketika mereka mengatakan bahwa jejak nabinya harus lengkap, jejak nabi Anda banyak yang tidak lengkap loh. Oke? Jadi, kalau misalnya ada yang mengatakan begini ya. Nah, ini. Saya langsung ambil nih. Ada teman kita, Idaman Hasibuan. Tuhan tidak lengkap catatannya. Nah, ini. Ya. Ini dia ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Lengkap atau tidak lengkap, itu dari perspektif siapa saya tanya. Mereka suka asal cuman asbun doang, asal ngomong doang, ya, asal bilang doang, asal nyebut doang. Pertanyaan saya, lengkap atau tidak lengkap itu dari perspektifnya siapa? Teman-teman kita ini suka mengatakan bahwa ini Tuhan catatannya tidak lengkap, begitu ya. Anda akan temukan itu. Kemarin waktu saya live, saya temukan salah satu komentarnya itu, ya. Tuhan kok catatannya nggak lengkap, Yesus kok catatannya tidak lengkap. Nah, sekarang saya challenge Anda. Lengkap atau tidak lengkap itu dari perspektifnya siapa? Perspektif Anda hari ini. Oke. Teman-teman tahu nggak? Saya kasih contoh ya. Saya itu pernah mengecap pendidikan sarjana di bidang pemrograman atau bidang computer science. Teman-teman, dalam bahasa pemrograman itu saya sering menemukan buku-buku atau saya mencari buku-buku pemrograman. Salah satunya adalah misalnya di layar ini. Ini adalah buku yang berjudul Panduan Lengkap Pemrograman. Ini Secrets ya. Pemrograman untuk menguasai Unity. Ya, game engine Unity. Teman-teman, Secrets ini adalah sebuah bahasa pemrograman dan di sini ditulis panduan lengkap. Sekarang saya tanya, Anda yang sama sekali tidak punya background komputer, ketika Anda baca buku ini, Anda akan ngomong lengkap? Ketika Anda mengatakan Anda tidak pernah belajar komputer lalu kemudian Anda baca buku ini, saya tanya sama Anda, apakah Anda langsung mengerti? Tentu Anda tidak akan mengerti.
Karena setidaknya harus punya sebuah pengetahuan basic tentang pemrograman. Baru Anda bisa ngerti. Meskipun bukunya ditulis panduan lengkap. Lengkap sama siapa? Lengkap kepada seorang mahasiswa atau orang yang belajar pemrograman. Tapi kalau tidak belajar pemrograman, tidak lengkap. Anda bisa mengerti maksud saya. Jadi maksud saya adalah lengkap dan tidak lengkap itu dua sisi. Menurut perspektif siapa? Saya kasih contoh lagi. Misalnya ada sebuah buku besar, ya, masakan yang ditulis panduan lengkap menu sehari-hari. Ini buku masakan berisi tentang cara memasak masakan yang disebut sebagai panduan lengkap. Saya mau tanya kepada Anda yang sama sekali tidak pernah memasak, apakah ini menjadi panduan lengkap? Lalu kemudian ada di antara Anda yang mengatakan, waduh, bagaimana ya cara memilih misalnya ikan yang segar? Wah, Anda cari di buku panduan lengkap memasak itu. Wah, tidak ada memilih ikan yang segar. Bagaimana caranya ya pergi ke pasar? Wah, tidak ada caranya pergi ke pasar. Lalu Anda kemudian mengatakan, oh, buku ini tidak lengkap. Apakah begitu? Saya tanya kepada Anda sebuah pertanyaan filosofis. Lengkap atau tidak lengkapnya itu perspektifnya siapa? Nah, hal yang sama yang dilakukan oleh para polemikus muslim ini, yang mengatakan bahwa Tuhan catatannya tidak lengkap. Hoi, menurut siapa tidak lengkap? Saya tunjukkan kepada Anda bahwa catatan dalam kitab Injil itu lengkap. Menurut siapa? Karena yang paling tepat mengatakan lengkap atau tidak lengkap, itu penulisnya sendiri. Berdasarkan kepenulisan dan ajaran para rasul, misalnya dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 mengatakan begini, memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus yang tidak tercatat dalam kitab ini. Perhatikan ini ayat. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus yang tidak tercatat. Berarti penulisnya mengatakan apa? Ada catatan yang tidak dicatat. Dan bisa jadi salah satunya adalah kisah Yesus sebelum dia melakukan pelayanannya di usia 30. Bisa jadi. Tetapi kemudian penulis mengatakan, tapi semua yang tercantum di sini dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Jadi penulis Yohanes dan kitab-kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, itu menulis berdasarkan sufisiensi yang mereka pikirkan. Jadi kecukupan yang mereka pikirkan tentang kisah Yesus, bahwa dengan menulis demikian sudah cukup supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias. Jadi Anda, hai manusia yang hidup di abad yang ke-21 kali ini, hidup pada masa ini, Anda siapa sampai Anda kemudian mengatakan bahwa catatan Yesus itu tidak lengkap? Anda siapa? Ini adalah logika sungsang yang dimiliki oleh orang-orang yang asbun, asal bunyi, lalu kemudian mengatakan bahwa catatan Yesus itu tidak lengkap. Loh, Anda siapa? Anda siapa sampai Anda mengatur atau menyuruh, mengatur-ngatur kepenulisan Yohanes, murid-murid Yesus, Matius, Markus, dan Lukas, orang-orang yang berada sekeliling murid Yesus, yang menceritakan tentang kisah Yesus dan kemesiasannya. Anda siapa? Nah, mereka ini menuliskan berdasarkan perspektif mereka bahwa catatan ini sudah lengkap, sudah cukup, meskipun mereka tidak tulis semuanya. Sehingga ini logikanya keliru. Kalau ada di antara teman-teman kita yang mengatakan bahwa Tuhan kok catatannya tidak lengkap. Saya mengatakan kepada bro kita ini, Idaman Hasibuan, mohon maaf, Anda keliru logikanya. Logika Anda itu kebolak-balik. Logika Anda itu sangat amat keliru. Bersama-sama dengan teman-teman Anda yang lain, logika kalian itu keliru ketika kalian mengatakan Yesus ini catatannya tidak lengkap. Lengkap atau tidak lengkapnya itu ditentukan oleh penulisnya sendiri pada zaman tersebut, bukan pada zaman kita. Kita itu belajar untuk mengenal apa yang ditulis penulis di masa waktu itu. Oke? Sehingga, jika para polemikus muslim mengatakan ajaran Islam itu lebih sempurna karena kisah nabinya lengkap, tetot. Banyak kisah nabi Anda pun tidak lengkap. Ya, sedangkan ajaran Kristen tidak karena kisah Yesus tidak lengkap, tetot. Anda harus mengerti dari sudut pandang atau perspektif dari penulisnya. Jadi, argumentasi seperti ini gugur. Ya. Oke.
Ada beberapa komentar dari teman-teman yang mengatakan begini ya. Nah, ini menarik ini. Ada Mas Dul ya. Mas Dul mengatakan catatan Quran pun tidak lengkap sampai dibantu Bukhari. Oke, Anda para polemikus muslim jangan menuduh Mas Dul ini menista agama Anda ya. Karena dia menggunakan perspektif atau pemikiran yang Anda kembangkan juga. Bahwa Quran toh tidak merupakan satu-satunya, bukan? Masih ada harus catatan-catatan dari hadis. Kalau Anda mau mengenal Nabi, Anda harus mengenal hadis, Anda harus mengenal sirah, Anda harus membaca catatan yang lain. Betul begitu, bukan? Jadi, sebenarnya ketika Mas Dul ini mengatakan demikian, ini mengulangi apa yang jadi logika Anda. Begitu. Jadi ya, sekali lagi, menurut saya ini perdebatan yang konyol. Yang mengatakan bahwa Tuhan catatannya nggak lengkap. Ini adalah perdebatan yang konyol. Kita lanjut ya. Menurut saya, sebenarnya meskipun argumen mereka atau pertanyaan mereka ini konyol, tapi sebenarnya harus ada sebuah penjelasan kenapa kalau begitu kisah Yesus ada yang sepertinya hilang. Saya yakin di antara teman-teman Kristen ada yang bertanya-tanya, kenapa ya di kisah Yesus itu ada catatan atau ada kisah yang tidak dituliskan? Yaitu benar, dari usia 12 tahun sampai 29 tahun Yesus catatannya tidak ada. Betul bahwa dari penelusuran atau dari apa yang telah saya bagikan tadi, kita melihat bahwa tidak ada kepentingan penulis Injil untuk mencatatnya secara detail. Jadi penulis Injil tidak punya kepentingan untuk menuliskan Yesus pada usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, yaitu ada di rentang itu penulis Injil tidak punya kepentingan untuk menulis itu. Kenapa? Misalnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 51 dan 52, Alkitab mengatakan, lalu Yesus pulang bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka? Maria dan Yusuf ke Nazaret. Jadi ini adalah Yesus pada usia 12 tahun. Lalu dikatakan, Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Perkataan ini adalah perkataan yang cukup memberikan kepada kita informasi. Kemanakah Yesus pada usia 13 sampai 29 tahun? Jelas-jelas Alkitab menceritakan bahwa Yesus menetap bersama dengan Yusuf dan Maria di ayat yang tadi. Dan Alkitab juga menceritakan bagaimana Yesus ini melakukan pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu dalam tanda kutip. Meskipun ketika saya pergi ke Israel, saya melihat bahwa ada banyak yang berpendapat bahwa Yesus itu pekerjaannya sebenarnya bukan tukang kayu, tetapi tukang batu. Tetapi whatsoever kita bahas kapan-kapan. Ya. Di dalam Markus pasal 6 ayat 3, orang-orang mengenali Yesus sebagai anak Yusuf, si tukang kayu. Jadi, teman-teman kalau dari catatan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu besar pada usia 13-29 tahun sebagaimana anak-anak Yahudi pada umumnya. Karena Yesus besar dalam tradisi Yahudi. Di Galatia pun mengatakan hal yang sama. Jadi, Yesus itu kemudian tampil melakukan karya kemesiasannya itu pada usia 30 sesuai dengan tradisi Yahudi. Karena tradisi Yahudi adalah usia 30 dianggap laki-laki dewasa. Bahkan Yesus itu kemungkinan besar mengikuti pendidikan-pendidikan Yahudi pada umumnya. Yaitu dia masuk ke Beit Midrash, lalu kemudian dia ikutin semuanya, bahkan dia dikenal sebagai rabi, teman-teman. Sehingga Yesus di usia 13-29 tahun itu kemana? Ya nggak kemana-mana, gitu. Ya, kalaupun kemana juga nggak penting buat kita, begitu kan? Sehingga teman-teman ini adalah sesuatu yang sebenarnya hanya spekulasi yang percuma. Buat saya nggak penting, begitu ya. Nggak penting sama sekali. Nah, jadi begini, ya, ketika dikatakan Nabi lengkap jejaknya, tapi Tuhan kok jejaknya nggak lengkap. Ini sih adalah satu logika yang jongkok atau logika yang sungsang kalau saya bilang. Kehilangan jejak, kita periksa logika dari polemikus muslim ini. Jika teman-teman muslim mengatakan Muhammad, tentu kita tahu sejarahnya bahwa Muhammad itu diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Dan sebelum usia 40, apakah ada catatan lengkap Muhammad itu ngapain aja? Teman-teman, memang ada beberapa catatan, tetapi kalau dibilang lengkap, mohon maaf ya, nggak lengkap-lengkap amat tuh. Nggak diceritakan Muhammad umur segini secara runut dan sistematis menurut Mongol. Ya, tidak ada tuh lengkap-lengkapnya gimana sampai gimana juga.
Kalau memang tidak ada catatan lengkap, apakah para polemikus Muslim berani dengan logika yang sama Anda mengatakan kisah Muhammad tidak dapat dipercaya? Beranikah Anda? Ini menunjukkan bahwa statement atau argumentasi kehilangan jejak ini adalah logika sungsang yang Anda tunjukkan. Mohon maaf. Lalu kenapa kalau misalnya dia Tuhan, kenapa kisahnya nggak lengkap? Sekali lagi ya, ini ngomong soal lengkap nggak lengkap ini agak panjang ya. Begini, pandangan orang-orang pada umumnya bahwa kalau Yesus itu Tuhan, maka catatannya harus lengkap. Kalau Yesus itu Tuhan, maka harus ada catatan yang lengkap, begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah benar demikian, teman-teman? Nah, kita coba periksa argumentasi seperti ini ya. Tuhan yang kehilangan jejak. Teman-teman, hilangnya dalam tanda kutip catatan kisah masa kecil Yesus itu justru saya ingin tunjukkan kepada Anda, buat Anda yang pengen belajar, justru membuktikan keotentikan kisah Yesus dan integritas dari komunitas Kristen mula-mula. Kita masuk pada segmen yang saya ingin teman-teman belajar. Kalau teman-teman gak mau belajar, ya udah kamu gak akan ngerti ini saya ngomong apa. Tapi buat teman-teman yang betul-betul ingin belajar, saya ingin tunjukkan bahwa ketidaklengkapan dalam tanda kutip, meskipun kalau hari ini kita ngomong nggak lengkap, Yesus usia 13 sampai 29 kok tidak ada. Saya ingin katakan bahwa justru fakta itu menunjukkan atau membuktikan keotentisitasan kisah Yesus dan integritas dari komunitas Kristen mula-mula. Apa maksudnya? Begini, saya tunjukkan kepada Anda sebuah data. Teman-teman, ada sebuah buku atau sebuah kitab berjudul Infancy Gospel of Thomas. Ini adalah sebuah kitab yang ditemukan kira-kira berasal dari akhir abad kedua Masehi. Jadi kitab ini ditulis kira-kira akhir abad kedua Masehi. Teman-teman, kitab ini menuliskan bahwa ada masa kecil Yesus, yaitu Yesus yang menghidupkan burung dari tanah liat. Jadi, di dalam Infancy Gospel of Thomas ini diceritakan bagaimana Yesus menghidupkan burung dari tanah liat. Ada juga kisah yang lain di mana Yesus membangkitkan orang yang jatuh dari genteng. Ada juga. Tetapi kita fokus pada cerita ini. Yesus menghidupkan burung dari tanah liat. Saya kasih teman-teman sebuah fakta. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa komunitas Kristen itu mula-mula itu teraniaya? Ya. Komunitas Kristen itu teraniaya. Kalau teman-teman lihat di dalam gambar yang sebelah kanan ini adalah sebuah grafiti berjudul ini ya, dalam tulisan ini, Alexamenos worship his God, atau Alexamenos menyembah Tuhannya dia. Teman-teman, Tuhannya Alexamenos itu siapa? Ini Alexamenos nih. Tuhannya siapa? Ini. Teman-teman bisa lihat ya, disalib. Ada manusia yang disalib, tetapi uniknya adalah manusia ini berkepala keledai. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah olok-olok yang dilakukan oleh teman-teman Alexamenos. Jadi ada seorang bernama Alexamenos yang diolok-olok atau diejek karena Alexamenos menyembah Tuhan yang disalib. Tuhannya pun dikasih gambar kepala keledai. Maksudnya dungu. Tuhan yang dungu. Karena memang pada zaman itu, bagaimana mungkin Tuhan itu kok disalib? Bingung. Nah, persis kayak teman-teman kita yang Muslim yang sampai sekarang tidak bisa paham. Kenapa kok Tuhan disalib? Tuhan mati. Konyol kan? Nah, ini sama. Jadi kalau ada di antara kalian teman-teman Muslim yang mendengar, sama kalian ya. Nah, saya tunjukkan. Dari keadaan kekristenan yang kelihatannya Tuhannya lemah atau Tuhannya kepala keledai ini, Tuhannya disalib, kok kayaknya ajaran ini bodoh ya, ajaran ini cupu ya. Bukankah, perhatikan kata-kata saya, bukankah kisah Yesus yang menciptakan burung dari tanah liat akan mendukung ajaran tentang keajaiban Yesus? Jadi maksud saya, ajaran dari Infancy Gospel of Thomas ini tentang Yesus yang dari kecil sudah melakukan mujizat, bukankah ajaran ini atau kisah ini akan mendukung kira-kira umat Kristen yang teraniaya,
Jadi mereka akan menggunakan argumen apapun, termasuk kisah Yesus yang menghidupkan burung dari tanah liat untuk mendukung ajaran Kristen. Bukankah itu logikanya? Logikanya begitu. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa komunitas Kristen menolak kisah Yesus yang menghidupkan burung dari tanah liat? Kenapa begitu? Satu-satunya jawaban adalah karena komunitas Kristen mula-mula jujur dan berintegritas soal ajaran Yesus. Teman-teman, keunikan dari komunitas Kristen mula-mula itu menarik. Karena pertama, mereka memelihara pengajaran para rasul tentang Yesus secara turun-temurun. Jadi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran atau kisah-kisah yang karangan. Seperti tadi ya, Invensi Gospel of Thomas tadi, itu adalah kisah karangan, kisah tambahan, kisah hayalan, fabrikasi. Meskipun kelihatannya menguntungkan posisi Kristen, seperti mempropagandakan Tuhan yang hebat, masa kecilnya sudah membuat burung dari tanah liat, kisah karangan seperti itu ditolak mentah-mentah oleh para komunitas atau orang-orang di komunitas Kristen mula-mula, oleh para bapak-bapak gereja. Sehingga kisah-kisah seperti itu meskipun menguntungkan, tetap ditolak. Ini menunjukkan bahwa kekristenan jujur, tidak mau asal sembarangan mengambil kisah yang menguntungkan posisinya. Kekristenan itu berintegritas. Para bapak-bapak gereja berintegritas dalam hal ini. Berbeda teman-teman jika kita bandingkan dengan komunitas lain. Misalnya di dalam tulisan Invensi Gospel of Thomas tadi, Yesus yang menghidupkan burung dari tanah liat, ternyata tertulis teman-teman 6 abad kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 110. Di situ dikatakan, ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu kepada ibumu, di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan, dan sesudah dewasa, dan ingatlah waktu aku mengajar kamu menulis hikmat Taurat dan Injil, di waktu kamu membentuk dari tanah satu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Anda bisa melihat siapakah yang kemudian mengambil kisah karangan Yesus yang menghidupkan burung dari tanah liat. Kedua komunitas ini sangat jauh berbeda integritasnya. Komunitas yang pertama yaitu komunitas Kristen dengan integritas menolak kisah yang seakan-akan mendukung posisi mereka. Mereka tolak. Karena apa? Mereka jujur bahwa ini kisah karangan. Ini tidak boleh diambil. Tetapi 6 abad sesudahnya, ada yang menuliskan kisah tersebut di dalam kitabnya. Bagaimana menurut teman-teman semua? Kalau menurut saya, justru ketidaklengkapan dalam tanda kutip tentang ajaran Yesus atau tentang kisah hidup Yesus membuktikan keotentikan iman Kristen. Saya berbicara kepada Anda, teman-teman saya yang Kristen, atau kepada Anda, mungkin Anda bukan Kristen, tapi Anda mendengarkan kisah saya. Silakan Anda pikirkan kembali logika saya. Apa yang saya sampaikan dan argumen saya tadi. Saya menyampaikan apa yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Dan justru ketika saya meneliti, saya membaca, saya melihat, ini justru makin menguatkan iman saya sebagai orang Kristen, bahwa iman saya adalah bukan iman asal percaya, berdasarkan dalil. Tetapi iman yang saya percayai adalah iman yang saya dasarkan atas sebuah pemikiran logis dan rasional tentang apa yang tertulis di firman Tuhan dan apa yang tidak tertulis di dalam catatan Injil atau Injil sinoptik, catatan-catatan tentang masa hidup Yesus. Ada banyak orang yang kemudian menambahkan kisah-kisah karangan tentang Yesus, tetapi kemudian kisah-kisah itu ditolak mentah-mentah oleh para penulis atau oleh para bapak gereja dan komunitas gereja pada mulanya. Meskipun mereka teraniaya, meskipun mereka bisa menggunakan kisah-kisah karangan itu untuk memperkuat posisi mereka, tetapi mereka tidak mau menggunakan kisah-kisah karangan itu. Dan ini terbukti. Sedangkan
bagi yang lain, kisah-kisah itu dipakai. Tetapi kekristenan tidak menggunakan kisah-kisah karangan. Saya berbicara kepada Anda. Apakah Anda bisa menemukan keteguhan iman di dalam iman Kristen ini? Buat Anda yang mungkin tidak Kristen atau belum Kristen, tidak apa-apa. Saya tidak memaksa Anda untuk menjadi Kristen. Buat Anda yang mungkin teman-temanku Muslim, saya hanya mengatakan atau menunjukkan, membela keberadaan iman yang saya imani atau iman yang saya percayai. Dan saya ingin tunjukkan bahwa saya rasional. Nah, mungkin ada sebagian dari teman-teman yang di komentar terakhir mengatakan, Bang, masuklah Islam dan sebagainya. Saya nggak bisa masuk dalam agama Islam. Karena bagi saya, mohon maaf, itu tidak masuk pada rasionalitas pikiran saya. Ya. Ada teman-teman yang kemudian mengatakan, kalau misalnya saya bisa membuktikan Yesus bukan Tuhan, gimana Bang? Apakah Abang akan masuk Islam? Oh enggak, saya akan jadi agnostik. Saya jadi ateis atau agnostik lah begitu ya. Karena saya rasa saya nggak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Jadi saya agnostik saja ya. Tapi yang pasti sampai sejauh ini, saya tetap seorang Kristen. Saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sebagai pribadi Mesias yang dinubuatkan, dan kemudian memberikan keselamatan dan jalan yang benar, hidup yang kekal kepada setiap kita. So, semoga teman-teman terberkati dengan siaran kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti siaran ini, dan juga terima kasih kepada semua yang sudah mendoakan saya dan mendukung saya. Saya bersyukur karena Tuhan boleh memakai teman-teman semua. Saya tahu banyak teman-teman yang berdoa buat saya, dan di bagian akhir dari video ini, begini teman-teman ya. Saya tuh lagi lihat ada beberapa kasus yang muncul belakangan ini yang lagi rame. Karena saya juga cukup sibuk, saya kesulitan untuk membuat materinya, tapi ada kasus penyelewengan dana sumbangan ya, yang katanya membela Palestina tuh ya. Terus ternyata pimpinan lembaganya itu cuman pakai buat diselewengkan dananya buat beli Alphard, buat beli rumah begitu. Ada yang tahu kasus apa itu? Ya. Terus kemudian ada juga tuh yang belakangan rame soal Ustadz Adi Hidayat ya, yang mengatakan Patimura itu Ahmad Lusi. Ini isu lama tapi muncul lagi. Lalu kemudian yang terakhir tentang isu internal. Saya sedang menggumulkan 3 topik ini untuk saya bahas di mungkin 2 atau 3 hari selanjutnya ya. Tapi ya saya kira siaran saya sampai di sini saja. Ada kasus juga kasus Pak Dance Mumek ya, pendeta Dance Mumek yang ini ya, yang yang mualaf ya. Nah itu nanti saya akan pertimbangkan untuk saya buat. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah mendukung saya. Terima kasih banget karena Tuhan boleh memakai saudara-saudara. Dan kalau ada saudara-saudara yang tidak ingin mengusulkan saya membahas apa, silakan teman-teman komentar di bawah. Saya kira saya sampai di sini saja dulu teman-teman ya, pembahasan kali ini. Thank you udah mengikuti dengan baik, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video saya menjadi berkat buat teman-teman semua. So, make it simple, make it meaningful, and may God bless you teman-teman semua.